Capek ya siang-siang. Jangan capek dulu. Karena sekarang kita mau ngobrol santai nih sama guru terpopuler, terfavorit, dan terinspiratif di SMA Negeri 1 Torjun. Kok udah senyum duluan? Belum tek. Kita kenalan dulu yuk, lebih dekat sama Ibu Risnani MPD. Silakan diperkenalkan dulu Bu dirinya. Baik Ibu Atif, terima kasih. Saya Ibu Risnani. Saya asli dari Pamekasan. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Torjun. Saya mengajar geografi. Saya ngajar di sini tahun 2004 sampai sekarang. Asli saya Pamekasan. Orang Pamekasan guys, orang Pamekasan tapi ada di Sampang, ada di Torjun, ngajar di Torjun sekarang. Kira-kira kenapa ya? Pasti karena berkeluarga orang Sampang ya kan? Iya, betul. Jadi gimana nih Bu Risnani, kenapa kok bisa bekerja di Sampang dan berkeluarga di Sampang? Ini cerita pribadi nih ya. Ya, dikit-dikit lah, di-spill dikit. Oke, kebetulan suami saya, keluarga saya juga dari Sampang dan bekerja di Sampang. Akhirnya saya tertarik oleh pekerjaan dan ditarik oleh suami saya sehingga saya menetap di Sampang. Itulah saya tahun 2004 itu honor ya waktu itu saya di sini. Terus tahun 2008 alhamdulillah saya diangkat di SMA Negeri 1 Torjun. Alhamdulillah saya senang sekali. Kenapa saya taruh di SMA Negeri 1 Torjun? Karena siswanya luar biasa. Siswa yang ada, sekolah yang ada di kecamatan tapi siswanya luar biasa. Aset bagi saya, mereka berada rata-rata dari desa ya. Itu aset bagi saya. Pinggiran deh begitu ya. Pinggiran karena saya itu dari desa aslinya Bu Atif. Saya asli dari desa. Saya pingin anak-anak yang dari desa ini juga punya pendidikan yang begitu, yang berkualitas ya Bu ya. Dan SMA 1 Torjun adalah tempat yang bagus, tepat, yang nyaman buat saya untuk mendidik mereka. Baik, nih teman-teman pasti ini ya, pasti curious banget. Kenapa sih kok Bu Risnani nih yang jadi tamu istimewa kita hari ini? Kenapa coba? Karena Ibu Risnani ini adalah seseorang yang sudah mencetuskan atau merilis atau membawa si Ekoprint dari jauh ke SMA Negeri 1 Torjun. Jadi awalnya nggak ada yang tahu nih, apa sih Ekoprint itu? Sekarang kita belajar yuk sama Bu Risnani. Kenalan dulu sama yang namanya Ekoprint ya Bu. Gimana nih ceritanya? Kok bisa tiba-tiba di tahun berapa? 2020 zaman pandemi waktu itu. Oke, itu pandemi ya. Pandemi 2020. Pas pandemi, pas kreativitas itu muncul dari diri Ibu Risnani. Coba dong diceritain. Ekoprint, kalau kita berbicara Ekoprint itu sudah banyak sekali ya di YouTube di luar itu sudah banyak. Cuman di Sampang, khususnya di daerah Torjun itu kami belum mengerti apa itu Ekoprint. Saya mengenal Ekoprint itu dari Facebook. Kebetulan Facebook saya itu memang berteman dengan pada umumnya pada umumnya guru-guru dan juga yang ada unsur-unsur pendidikan. Beliau itu nge-share Ekoprint, saya kok penasaran. Ternyata pada waktu itu yang nge-share itu teman satu geografi yang dari Temanggung itu namanya Bu Isrowika. Satu komunitas gitu ya Bu. Satu komunitas yang saya nge-share terus. Nah, kebetulan pada waktu itu beliaunya satu pelatihan dengan saya pada waktu itu tahun 2020, pelatihan penulisan karya ilmiah di P4TK waktu itu. Pas kebetulan Bu Wisrawika itu juga ikut di situ. Lah ini kan foundernya Ekoprint. Saya memanfaatkan waktu luang pada waktu itu pagi hari saya ajak Bu Wisrawika, Bu, saya pengen ajar Ekoprint dong gitu. Ternyata beliaunya juga mau membagi ilmunya. Excited ya beliau untuk berbagi pada saat pagi-pagi saya diajak keliling cari namanya daun, terus kami praktek di situ hanya sebentar gitu. Akhirnya saya kok penasaran Ekoprint seperti apa. Saya belajar dari YouTube, belajar dari mana di teman-teman yang lain itu. Saya belajar sendiri pada waktu zaman pandemi Bu Atif, pandemi karena memang lumpuh ya pendidikan itu, belajar di rumah. Akhirnya saya itu pengennya saya punya kreativitas dan siswa saya di rumah juga punya kreativitas. Akhirnya saya mencoba sistem yang simple dulu, yang sistem ponding pukul itu. Saya terapkan di pembelajaran saya geografi pada waktu itu, satu siswa satu tas menggunakan Ekoprint. Alhamdulillah pada waktu itu siswa IPS ya yang biasanya terkenal dengan suka tanda-tanda petik orang-orang gitu ya. Terlalu hiperaktif gitu kan ya. Mereka siswa yang luar biasa. Ternyata saya ajak mereka membuat Ekoprint, mereka itu ambil muka senang sekali sampai mereka menghasilkan tas, satu siswa satu tas pada waktu itu menggunakan sistem pukul waktu itu. Itu akhirnya terus saya mencoba gagal dan mencoba itu sudah biasa. Kok mulai bagus-bagus saya punya formula, saya bawa ke Torjun lagi, ke pembelajaran lagi, ternyata OSIS punya gawe pada waktu itu. Bu,
gimana kalau setiap kelas ada ekopin? Oke, saya siap membagi ilmu saya kasihkan ke siswa-siswa. Ternyata siswanya luar biasa, hasilnya lumayan. Mereka itu praktek perdana waktu itu juga bagus. Dan guru-guru pun mulai tertarik, kok bagus. Awalnya tahun 2020 belum tertarik Ibu. Mungkin karena saya itu gagal ya waktu itu. Yang kelihatan sudah ruwetnya dan gagalnya duluan. Karena detail untuk daun itu enggak muncul. Mereka kayak begini beli jadinya 70.000 yang sudah jadi sudah ngejreng, kelihatan dulu murahnya ya Bu ya. Ya, setelah itu ternyata setelah mencoba kok bagus, ternyata teman-teman kok tertarik. Nah, ini seperti yang di belakang ini, ibu-ibu dan siswa-siswa ini tiap hari mereka membuat ekoprint dan hasilnya luar biasa karya-karya siswa itu. Luar biasa sekali. Berarti di samping ini sebenarnya juga sangat relate sekali dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ya Bu ya. Betul. Aset saya adalah siswa dan lingkungan. Kenapa kalau saya punya aset ini tidak dioptimalkan? Betul. Aset saya siswa yang berada di desa. Di sana karena memang desa itu banyak, kaya sekali ya Bu ya. Kaya sekali sumber daya alam yang namanya daun-daun. Rata-rata di sini setelah lulus orang Madura itu kan merantau. Merantau, mereka mereka menjadi pekerjaan di luar. Saya begini, mengapa sih siswa-siswa atau pemuda-pemuda kok keluar dari daerah? Padahal kita kaya loh dengan sumber daya alam. Nah, ini yang tujuan saya dalam pembelajaran geografi itu, dengan saya belajar geografi, mereka itu punya keterampilan dengan sumber daya alam yang ada, mereka mengelola, bernilai ekonomi gitu Bu. Jadi tiap daerah siswa itu nanti menghasilkan keunggulan yang berbeda karena setiap daerah daunnya berbeda. Betul. Jadi ini kalau sudah bicara keunikan daerah, ini berarti setiap kain yang dikerjakan oleh rekan-rekan guru dan siswa ini berarti tidak bisa memunculkan corak yang sama ya Bu ya? Betul. Jati pun sama-sama, bahannya sama, jatinya sama, itu kadang jati satu mengeluarkan hanya begini urat saja. Kadang mengeluarkan warna pink, ada yang mengeluarkan warna ungu, itu beda itu. Tergantung daerah, mungkin karena jenis tanah, air, mungkin pH jenis tanamannya juga itu beda. Itulah yang membuat anak-anak tertarik buat tip. Bu, ini kok beda Bu ya? Kok ini kok bagus Bu? Jadi makin penasaran anak-anak gitu ya Bu ya. Penasaran tambah sekarang ini. Sampai sekarang pun dari itu mereka terus berlatih membuat warna dari daerahnya, daunnya dari daerahnya. Jadi beda. Jadi tentunya nanti si ekoprint ini dia tidak akan hanya membuat ketertarikan di SMA Negeri 1 Torjun ya Bu ya. Pasti keluar pun itu pasti jika kita bisa memasarkan, katakanlah memasarkan, mungkin kita tidak berniat untuk mengkomersilkan, tapi pasti lambat laun arahnya akan ke sana karena betul-betul bernilai prestis ya Bu ya. Betul Batif, ini ada salah satu siswa yang membuat karya, ternyata bisa menjual satu karyanya, senangnya luar biasa. Bu, punya saya laku, saya mau buat lagi Bu, katanya. Wah, entrepreneurnya keluar, jiwa entrepreneurnya anak ini bukan hanya membuat ekoprint, anak ini malah menanam bibit-bibit yang bisa ekoprint. Itu luar biasa anak ini. Luar biasa Bu, saya punya jerak kepiar, saya ngambil di tat dan saya tanam di rumah. Buat apa nak? Buat ekoprint. Luar biasa. Jadi dengan adanya ekoprint ini, cinta lingkungan itu bertambah. Ya, Bu ya? Lebih antusias lagi untuk menjaga begitu ya. Betul. Jadi buat tip, saya melihat semangatnya anak-anak, semangatnya guru-guru itu kesini itu, saya malah semakin semangat juga. Ini bukan cuma ibu-ibunya ya, bapak-bapak ikut nyuci. Seru sekali. Seru pokoknya. Jadi kalau pingin ekoprint ya tiap hari aja ke sini gitu. Tapi kami memanfaatkan waktu kosong. Betul, karena tidak mengganggu jam pelajaran begitu ya, Bu ya. Kami di sini adalah full day, jadi ada jam kosong kami manfaatkan. Kebetulan sekolah memfasilitasi kami dengan adanya kompor, adanya plastik, adanya pengukusan gitu. Jadi kami di sela-sela jam kosong tidak ada yang ngerumpi, jadi mereka itu membuat fasilitas dari sekolah juga mendukung. Berarti harus saling mendukung ya Bu ya. Betul. Ini juga berkaitan sekali ya sepertinya sama title yang selama ini sudah kita junjung dan kita punya, yaitu Adiwiyata ya Bu ya. Betul. Dengan kita punya titel sekolah Adiwiyata dan kita mempunyai ekoprint, ini kayaknya relate ya Bu ya. Betul. Kita bisa menjaga lingkungan, terus kemudian menghasilkan karya dari lingkungan itu gitu. Kira-kira ekoprint ini merusak lingkungan nggak sih Bu dalam jangka yang lama? Kalau menurut saya, karena kita memanfaatkan daun-daun yang liar ya.
Oh ya, yang liar baik. rumput di pinggir jalan seperti tarung. Tarung itu di sini kan banyak sekali di pinggir pantai. Kita kan berada di sini kan nama pesisir Ya, gitu. pengkir sereng kata orang Pengkir Madura gitu sereng. Bu ya. Tarung itu sama masyarakat malah dibuang, dipangkas. Saya tanya, Pak, kok dibuang? Karena tarung ini bukan jadi pakan ternak, Bu. Oh iya. Malah ini merambat ke jalan terus merusak mobil gitu, mengganggu jalan. betul, Itu betul. dibuang. Nah, masyarakat siswa kami itu memanfaatkan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pun walaupun kami mengambil daun tidak serakah, Ibu. Daun jati kami tidak ngambil dari pucuknya, kami ngambil daun nomor 3 atau nomor 3. Oh, yang sudah hampir jatuh katakanlah begitu ya, sudah hampir Enggak, kalau berguguran. daun jati kami ambil yang muda, tapi yang nomor 2 atau nomor Baik. 3. Tidak merusak si pertumbuhannya yang itu 2 tadi ini, ya. karena kenapa daun jati itu bisa kita ambil? Rata-rata di sini itu tidak butuh daun jati. Masyarakat itu butuh pohonnya tinggi karena dia butuh batang yang besar. Baik. Jadi daunnya itu kan dipangkas. Nah, kami manfaatkan di situ. Yang dipangkas itu tadi ya kita ambil. Betul. Terus dengan siswa itu memetik daun, mereka kan sadar, oh ini udah bisa ekoprin. Hanya kan tidak dicabut, malah mereka membibit. Itulah kenapa saya memasukkan di pembelajaran saya, apalagi di sini Adiwiyata, malah kita menambah cinta lingkungan. Seperti tadi itu siswa saya malah menanam. Di sini pun di sekolah-sekolah sini guru-guru itu ada yang membawa bibit-bibit. Katanya biar nanti kalau butuh ekoprin tidak kita keluar. Nggak usah jalan-jalan keliling-keliling gitu. Di sini tuh ada kenikir, ada kayak kepiar gitu. Itu malah kalau menurut saya tidak merusak gitu kan. Malah apa? Justru kalau kita mengukus sisa-sisa tempelan itu kita buang, itu kan jadi pupuk akhirnya. Oh iya betul. Betul kan, jadi betul. Jadi kompos ya dengan secara alami. Kemudian harapan Bu Ris nih ke depannya. Ini kan sudah heboh banget ya sekarang sama ekoprin. Untuk ke depan harapan Bu Ris apa nih tentang ekoprin ini sendiri? Harapan saya pertama siswa dulu. Siswa saya pengen siswa saya kreatif, inovatif dalam hal sumber daya alamnya. Baik. Ini sekarang kan kurikulum merdeka ya, biar mereka merdeka belajar mengeksplor bakatnya, minatnya, kemauannya, sehingga mereka enjoy dalam belajar. Nah, keenjoyannya dalam belajar ini, mereka benar-benar menghasilkan sesuatu bernilai pada dirinya, bermanfaat bagi masyarakat. Karena saya ada yang bilang, Bu, tetangga saya pengen belajar ekoprin setelah saya membuat di rumah. Lah ini yang saya harapkan. Jadi menjamur ya Bu ya. Ilmu itu saya tidak ingin kan hanya siswa sendiri, tapi ditularkan kepada masyarakat di sekitar. Jadi tidak ada kata kita itu live, kata orang Madura ya. Tidak ada kata live. Jadi ya begitu bernilai gitu loh Bu Atif. Jadi bernilai guna dirinya gitu. Ilmunya. Jangankan bagi siswa dan masyarakat sekitar, bahkan bagi sekolah lain pun ini insya Allah sangat berpengaruh sekali ya Bu ya. Dengan adanya ketertarikan begitu dari masyarakat, dari sekolah lain. Bahkan mungkin akan ada kalanya nih ya SMA Negeri 1 Torjun menunjuk Bu Risnani untuk memberikan sosialisasi nih, mungkin di tingkat kabupaten atau ini ilmu bergilir ya. Saya mendapatkan ilmu dari teman saya. Amal jariah nih Bu, amal jariah Bu. Saya itu pengennya memang ingin berbagi ilmu. Selagi saya bermanfaat, silahkan. Saya siap berbagi ilmu dengan siapa saja, silahkan. Saya itu malah terbesar buat saya jika ilmu saya itu berguna bagi orang lain. Saya terbuka. Seperti SMA lain ada melalui WA, melalui telepon, melalui Zoom itu belajar tentang ekoprin dari SMA luar itu. Belajar tentang ekoprin, saya welcome aja, silahkan. Itu saya suka Bu Atif, saya senang sekali. Ya Allah, ternyata ilmu saya yang tidak seberapa bermanfaat bagi yang lain. Luar biasa sekali Bu Risnani. Wah, ini perbincangan yang sebenarnya kita bahasnya cuma ekoprin ya, tapi ternyata luas sekali dan itu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Bu Risnani atas waktunya. Ini sebenarnya Bu Risnani ini teman-teman lagi sibuk. Teman-teman bisa lihat di belakang, ini semuanya tim Bu Risnani yang sedang menggarap ekoprin itu tadi. Teman-teman kalau mau nih ya, kita kasih tahu nih, kalau mau bikin ekoprin, kalau mau tanya-tanya tentang ekoprin, datang aja ke sini. Kemana Bu? Ke SMA Negeri 1 Torjun. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan ketemu di topik-topik yang menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.